Inna sa'adata. Inna sa'adata setune kabegjan, kebahagiaan. Kulas sa'adati kelawan sak temen-temene atau sekabehane kebejan. Tulul umri, boleh dibaca amri ya. Tulul umri atau tulul amri, suwene umur. Fi taatillahi atau dawane umur. Fi taatillahi ing dalam taat marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kebahagiaan yang paling agung, paling besar, paling mulia itu apabila ada orang umurnya panjang tapi tetap dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kan orang itu yang umurnya panjang tapi tambah menjadi-jadi, tidak tambah ibadah tapi tambah maksiat. Itu berarti kecelakaan yang besar sekali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abdullah ya. Iya, Pak. An Ini Abi. kalau nah, ini yang betul bukan Abdullah ini. Yang betul adalah dari Pak, mboten Al-Muttalib. anu, Pak. Sainget elinge kula niku wingi mboten sing 305 niku. Gimana? Yang paling Sing inggil, Pak. 300 paling Sudah, atas. sudah saya terangkan itu. Sudah ya. Sudah, Pak ya? Sudah Anda masalah rezeki yang terhalang gara-gara dosa, kemudian ada orang yang harusnya takdirnya itu jelek, tapi karena sering berdoa akhirnya diringankan dari takdirnya. Sudah kan ini? Nah, Oh, masalah rezeki juga sudah. Rezeki itu akan mengambil orang lebih cepat daripada ajalnya. Kemarin udah tak kasih contoh, bahkan saya kemarin nggak jualan tidur di rumah aja diparani orang. Nah, dengan saya sudah ya. Aduh, gak Nah, gak konsen iki. Sing ngaji gak konsen iki. sama Mas terus terang ini sudah tua-tua ya, sudah agak pikun nih. Ya, enggak apa-apa. Namanya lupa, enggak apa-apa. Saya aja kadang lupa. Kenapa? Karena memang otak manusia itu terlalu banyak dijejali oleh informasi. Kadang-kadang informasi yang penting itu akhirnya tambah terlupa dengan informasi-informasi yang tidak penting itu biasa. Nah, gitu loh. Jadi kemungkinan ya kemarin karena kurang fokus ngajinya akhirnya lupa. Kalau saya masih ingat. Kenapa saya ingat? Kalau saya mau ngaji itu belajar terus ya. Kemarin waktu terakhir sebelum tanya jawab itu persiapan berangkat soalnya, Pak. oh iya. Sip malam, Pak ya? Di malam. Nah, Kita ulangi lagi ya. iya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bukan dari Abdullah, yang betul dari Al-Muttalib an Abihi. Al-Muttalib an Abihi. Jadi kalau kita mau baca kitab hadis itu harus teliti seperti yang saya terangkan berkali-kali, tidak sembarangan baca kemudian diterangkan seenaknya. Nah, harus ada panduannya. Nah, panduannya kalau saya itu biasanya kitab apa namanya, uh, Faidul Qadir, sarannya Al-Jami'us Shogir. Kalau misalkan di Faidul Qadir tidak ada, lah baru saya cari yang lainnya. Kadang ketemu, kadang tidak. Kan gitu. Jadi yang betul dari Al-Muttalib, dari bapaknya. Bapaknya adalah Robi'ah bin Al-Haris. Nah, jadi yang betul dari Muttalib, dari bapaknya Robi'ah bin Al-Haris. Kedua-duanya itu sahabat Nabi. Jadi ketika kanjeng Nabi itu hidup, Al-Muttalib itu masih kecil, masih anak-anak lah. Nah, jadi hadisnya ini ikut Imam Suyuti ini adalah hadis yang hasan. Kenapa hadis yang hasan? Karena di dalam sanadnya itu ada seorang perawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu terkenal sebagai rawi yang kadang-kadang itu meskipun dia dipercaya, kadang suka nipu. Nah, nipu supaya hadisnya dianggap kuat. Nah, jadi ada perawi hadis yang modelnya semacam itu. Jadi dalam dalam ilmu hadis, nah, yang belum sempat tak videokan ya, dalam ilmu hadis ada perawi apabila dia meriwayatkan pakai kata-kata an dari itu tidak dipercaya. Salah satunya adalah Ibnu Lahiyah itu. Kenapa? Kalau dia pakai an tuh berarti dia meriwayatkan dari orang lain dan orang lain itu tidak disebutkan.
sehingga sananya jadi terputus mungkotik, jadi lemah hadisnya. Tapi kalau dia mengatakan meriwayatkan kepada saya haddasana amba'ana, itu dipercaya. Berarti dia betul-betul mendengar dari perawi sebelumnya. Nah, ini kalau perawinya tidak terkenal sebagai tukang nipu semacam Ibnu Layyah semacam itu, ketika dia pakai an dipercaya. Itu bedanya loh ya, beda. Sama-sama rawi yang jujur apa yang dipercaya, tapi satunya itu kadang-kadang pingin hatinya dianggap kuat, akhirnya dia menghapus satu rawi pakai an, itu Ibnu Layyah, entah karena rawinya lemah atau mungkin karena teman apa seangkatan dia malu, atau kadang-kadang ya ada sebab lainnya yang tidak tahu, maka menyebabkan dia itu kalau meriwayatkan hadis pakai an, itu hadisnya jadi lemah. Nah, karena itu hadisnya oleh Imam Suyuti dianggap sebagai hadis yang hasan, tidak sahih, tidak kuat, tengah-tengah saja. Nah, jadi itu kalau kita belajar ilmu hadis tuh mesti mengenal Ibnu Layyah. Ini contoh yang populer sekali. Semacam kita ngaji kitab Nahwu. Nah, orang yang paling terkenal di ilmu Nahwu itu apa? Zaitun sama Hindun. Nah, contohnya kan itu kan. Nah, koma Zaitun, komat Hindun. Nah, itu dua orang terkenal dalam ilmu Nahwu. Zaitun dan Hindun itu. Yang lain-lainnya kurang terkenal. Nah, kita teruskan ya. Jadi hadisnya hadis yang hasan, bisa dijadikan sebagai fardhu amal. Kenapa kok bisa semacam itu? Kalau orang itu panjang umur, dia banyak ibadah, maka pahalanya itu akan bertambah-tambah, berlipat ganda, dimulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhitung pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar lagi kan kita mau mau memasuki bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu puasa itu pahalanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan berapa pahalanya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Anda sholat 5 waktu jamaah 70 ke apa? 25 atau 27 kali, pakai siwak dikalikan 70 kali dan lain sebagainya, ada pahalanya. Baca Quran kalau Anda pakai wudhu, itu kan dalam sholat itu kan sudah salah satu huruf dikalikan 50 kali. Kalau tidak sholat cuma pakai wudhu sekitar 25 kali. Kalau tidak pakai wudhu, baca Quran tok aja 10 kali. Satu huruf pahalanya 10 kali. Itu ada hitungannya. Cuma kemudian jangan ibadah sambil ngitung-ngitung pahala ya. Jadi nanti Anda tingkatannya jadi pedagang nanti. Nah, bukan pecinta. Orang ibadah yang betul itu tidak ngitung pahala. Nah, tidak ngitung pahala, yang dihitung itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai sama Allah itu adalah ibadah yang istiqomah, terus-terusan meskipun cuma sedikit. Jadi misalkan Anda ngaji rutin semacam ini ya, seminggu sekali kita ngaji meskipun 1 jam, meskipun tidak kadang-kadang libur karena ada kesibukan atau yang lainnya, karena kita bisa istiqomah sampai beberapa tahun, insya Allah ngaji kita itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Istiqomah. Kunci ibadah itu adalah istiqomah. Paham ya? Bukan berarti wah kita saat dicintai Allah ya, jangan kemudian semacam itu. Ini salah satu tanda kemungkinan ngaji kita dicintai Allah karena bisa istiqomah. Kan banyak orang ngaji tidak istiqomah kan banyak kan itu.